Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Palestina dan juga sejarah kedatangan orang-orang Yahudi ke tanah tersebut. Mengapa saya memilih tema ini? Karena banyak dari kita yang mungkin belum sepenuhnya memahami konteks sejarah di balik klaim orang-orang Yahudi terhadap Palestina. Mereka seringkali mengatasnamakan sejarah untuk membenarkan hak mereka atas tanah tersebut, dengan alasan bahwa tanah Palestina adalah hak mereka sejak dulu. Namun, jika kita menelusuri lebih jauh, kita akan melihat bahwa sebenarnya kaum Yahudi datang belakangan dan bukanlah kelompok pertama yang menetap di sana. Mari kita gali lebih dalam mengenai sejarah ini agar kita bisa lebih bijak dalam memahami kondisi yang terjadi di Palestina hingga saat ini. Sejarah memang penting, tetapi mari kita lihat dari perspektif yang lebih objektif dan berlandaskan fakta yang ada. Bahkan, saat menjabat sebagai Presiden Amerika, Trump secara terbuka mendukung perjuangan orang-orang Yahudi. Pandangan ini tentu saja memicu kesan bahwa banyak kalangan Nasrani mendukung mereka demi mewujudkan impian terbentuknya negara Israel Raya. Mengingat adanya kepentingan yang saling terikat bagi orang-orang Yahudi, Palestina, terutama Masjidil Aqsa, memiliki makna sangat penting. Mereka meyakini bahwa di lokasi tersebut dahulu pernah berdiri Haikal Sulaiman, sebuah tempat suci yang dipercaya dibangun oleh Nabi Sulaiman. Haikal ini meskipun tidak terlalu besar, hanya beberapa meter persegi, namun memiliki arti yang luar biasa. Orang-orang Yahudi kini berupaya menggali situs-situs tersebut dan berencana membangun kembali Haikal Sulaiman, dengan harapan dapat meruntuhkan Masjidil Aqsa yang sekarang berdiri di sana. Keyakinan mereka mengatakan, jika Haikal ini berhasil dibangun, itu akan menjadi simbol puncak kejayaan bangsa Yahudi dan mereka akan memerintah dunia. Mengapa orang Nasrani terlibat dalam urusan ini? Mengapa mereka ikut membantu orang-orang Yahudi, padahal ini seolah menjadi kepentingan khusus bagi Yahudi? Ternyata, orang Nasrani memiliki tujuan serupa. Mereka percaya bahwa dengan pembangunan kembali Haikal Sulaiman, Isa bin Maryam akan turun ke dunia, yang menurut keyakinan mereka akan memimpin umat Nasrani dan menguasai dunia. Dalam hal ini, baik orang Nasrani maupun Yahudi memiliki kepentingan yang saling terkait. Mereka saling memanfaatkan untuk mencapai cita-cita besar ini. Namun, pandangan ini juga sejalan dengan keyakinan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Baitul Maqdis menjadi pusat kekuatan, maka Yasrib Madinah akan dekat, yang menunjukkan bahwa Baitul Maqdis kelak akan menjadi simbol kekuatan umat Islam ketika Al-Mahdi muncul dan memimpin umat untuk menguasai dunia. Tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam memiliki kepentingan dan tujuan yang masing-masing, dengan satu kesamaan, keinginan untuk menguasai dunia. Namun, bagi umat Islam, ini bukan sekedar impian, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa kelak kekuatan umat Islam akan bersatu di Syam, khususnya di Palestina. Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal sejarah dan spiritualitas. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang sejarah Palestina dan bangsa Yahudi, penting untuk memahami betapa istimewanya negeri ini dalam perspektif Islam. Palestina bukan hanya tanah yang kaya akan sejarah, tetapi juga tanah yang menjadi saksi awal kiblat umat Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali memimpin sholat, kiblat umat Islam mengarah ke Baitul Maqdis yang terletak di Palestina. Baru kemudian, setelah Nabi berdoa, kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah. Sejarah ini mengingatkan kita akan kedekatan dan keistimewaan Palestina dalam perjalanan agama Islam. Turunlah ayat,
Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh umat Islam baik pada masa itu maupun hingga hari kiamat nanti untuk menghadap kiblat yang baru, yaitu Ka'bah di Baitul Haram, menggantikan kiblat sebelumnya yang mengarahkan ke Baitul Maqdis, tempat yang dulunya juga menjadi kiblat umat Islam. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pernah sholat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam bagi para nabi yang hadir. Palestina dengan segala keistimewaannya adalah negeri para nabi dan rasul, negeri yang pernah dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, serta tempat kelahiran Nabi Ismail sebelum akhirnya hijrah ke Mekah. Di tanah ini juga lahir banyak nabi besar seperti Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan Nabi Yahya. Palestina merupakan tempat yang penuh dengan sejarah dan keberkahan bagi umat Islam, di mana banyak nabi yang diutus Allah. Negeri ini yang kita sebut sebagai tanah para nabi memang menyimpan sejarah yang sangat sakral. Di sini, beberapa nabi yang sangat kita hormati seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan di Palestina. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang awalnya dikuburkan di Mesir, namun jasadnya kemudian dibawa ke Palestina. Tak hanya mereka, makam Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Harun, dan Nabi Musa juga berada di tanah yang penuh berkah ini. Semua nabi-nabi ini ditemukan beristirahat di tanah yang penuh keberkahan yang dikenal sebagai Syam. Syam adalah negeri yang diistimewakan menjadi tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Bahkan Nabi SAW dalam sabdanya pernah menyatakan, beruntunglah orang-orang yang berada di Syam. Sebuah ungkapan yang menegaskan kemuliaan dan keberkahan tanah tersebut. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Mengapa begitu wahai Rasul?" Dan Nabi menjawab, "Karena di Syam, para malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri ini." Palestina sendiri adalah bagian dari negeri Syam, yang membuatnya semakin dimuliakan dan diberkahi. Dengan segala keistimewaan dan kemuliaannya, tak heran jika negeri ini begitu dihormati dan dicintai. Sahabat Dzakirah Muslim rahimakumullah, Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa juga tidak kalah mulianya. Setiap sholat yang dilakukan di sana setara dengan 500 kali sholat di masjid lain. Keistimewaan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Allah terhadap tempat suci ini. Selain itu, Masjidil Aqsa menjadi saksi perjalanan spiritual banyak nabi, ulama, dan orang-orang saleh yang menjadikannya sebagai tempat ziarah. Palestina dengan kekayaan sejarah dan tradisi ilmiah adalah negeri kelahiran banyak ulama besar serta pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya bahwa tidak ada perjalanan ibadah yang boleh dilakukan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bahkan dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi samina wa barik lana fi yamanina, yang artinya, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, berkahilah negeri Yaman kami. Rasulullah memulai dengan Syam yang menandakan bahwa negeri ini memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan betapa besar nilai spiritual dan sejarah yang terkandung di dalam tanah Syam, termasuk Palestina. Palestina adalah negeri yang penuh berkah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis dengan doa-doa yang penuh harapan bagi negeri ini. Tidak hanya itu, banyak sahabat Nabi yang pernah hijrah atau berziarah ke tanah suci ini. Di antaranya Umar bin Khattab, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah,
kemudian Safiyah istri Nabi, Safiyah binti Huyai, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan masih banyak lagi sahabat lainnya. Mereka menganggap Palestina sebagai negeri yang penuh kemuliaan, bukan hanya sebagai tempat tinggal para nabi, tetapi juga sebagai tempat para ulama dan sumber ilmu, terutama bagi umat Ahlussunnah wal Jamaah. Menariknya, Palestina juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam akhir zaman. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya api dari Hadramaut yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia di Syam, sebagai tempat yang kelak menjadi masyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Keutamaan Palestina ini begitu mendalam, mencakup sejarah panjang dan pentingnya negeri ini bagi umat Islam dan dunia secara keseluruhan. Pernyataan orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Palestina dan sekitarnya sering menjadi perdebatan. Dalam catatan sejarah, baik yang ditulis oleh para ulama Islam maupun sejarah Barat, bahkan dalam kitab Taurat itu sendiri disebutkan bahwa pada awalnya tanah tersebut tidak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Mereka datang belakangan, setelah sebelumnya mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Pada masa itu, orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Bani Israel hidup di Mesir sebelum akhirnya dibawa hijrah oleh Nabi Musa alaihissalam ke tanah yang kini dikenal sebagai Palestina. Dengan demikian, klaim mereka sebagai pemilik asli tanah tersebut menjadi pertanyaan, mengingat mereka datang jauh setelah penghuni pertama negeri itu. Lalu, siapa yang pertama kali menurut situs sejarah? Menurut beberapa sumber sejarah, yang pertama kali menempati wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina adalah sebuah kabilah bernama Kan'aniyun. Kabilah ini diyakini berasal dari Syam, keturunan Sam bin Nuh alaihissalam, yang artinya mereka merupakan bagian dari bangsa Arab. Cerita ini bermula pada masa ketika terjadi pancaklik hebat di Jazirah Arab, yang menyebabkan kelaparan dan banyaknya korban jiwa. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, mereka mulai mencari tempat yang lebih subur untuk hidup, hingga akhirnya berhijrah dan tiba di wilayah yang saat ini disebut Palestina. Kabilah Kan'aniyun ini kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya adalah kabilah Amoriyun yang mendiami lembah-lembah di Palestina, serta kabilah Yagosiyun yang lebih menetap di sekitar Al-Quds, tempat Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis berada. Sementara itu, kabilah Kan'aniyun sendiri tinggal di wilayah yang dikenal dengan nama Ariha, yang konon merupakan kota tertua di dunia, bahkan sebelum adanya kota-kota lain di zaman tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam teks-teks agama seperti Perjanjian Lama dalam Taurat maupun Injil tidak pernah disebutkan istilah Bani Israel atau Yahudi, melainkan lebih mengacu kepada kabilah Kan'aniyun. Istilah Yahudi sendiri baru muncul kemudian jauh setelah keberadaan Bani Israel. Maka bisa dibilang bahwa Palestina pertama kali dihuni oleh kabilah Kan'aniyun yang berasal dari Jazirah Arab jauh sebelum munculnya peradaban lain di wilayah tersebut. Jadi, Palestina yang terletak dekat dengan Mesir dan hanya dipisahkan oleh padang pasir luas memiliki sejarah yang cukup menarik. Di tengah wilayah ini ada jalur Gaza yang menjadi pemisah antara Palestina dan Mesir. Suatu hari, sekelompok pasukan menyerbu Mesir yang pada saat itu Palestina dan Mesir masih menjadi satu wilayah, belum terpisah seperti sekarang. Ketika kelompok ini akhirnya berdamai, mereka meminta sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falas, yang pada akhirnya berubah menjadi Palestina, dan kini kita kenal dengan nama Palestina. Kelompok yang menyerbu Mesir ini kemudian menetap di daerah Falas, tempat yang sebelumnya sudah dihuni oleh orang-orang Arab.
Seiring berjalannya waktu, penduduk daerah ini berkembang biak menikah antar suku seperti Yahudi, Amuria, dan Kanaan. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Falas yang akhirnya dikenal sebagai Palestina. Begitulah sejarah panjang penamaan Palestina, sebuah tempat yang kini kita kenal dengan begitu banyak kisah dan peristiwa penting. Pada awalnya, kita mengenal istilah Bani Israel yang kemudian berkembang menjadi sebutan Yahudi. Tapi, kapan tepatnya sebutan ini muncul? Untuk memahami asal-usulnya, kita perlu merujuk pada kisah Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya yang menjadi cikal bakal munculnya bangsa Yahudi. Mari kita mulai dengan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal memiliki 2 istri dan seorang budak wanita. Meski banyak yang hanya mengenal Siti Saroh sebagai istri utama beliau, ternyata Nabi Ibrahim juga memiliki istri lain dan seorang budak bernama Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Siti Saroh, lahirlah Nabi Ishak yang menjadi penerus ajaran Nabi Ibrahim. Dari Ishak ini, lahirlah putranya, Nabi Yakub, yang dikenal juga sebagai Israel. Nabi Yakub memiliki banyak saudara dan hubungan antara dia dengan saudara-saudara lainnya seringkali penuh konflik. Namun, Yakub merupakan anak Ishak yang paling saleh yang kemudian diangkat menjadi nabi dan penerus ajaran Nabi Ishak. Menariknya, Nabi Yakub sering menghabiskan malam-malamnya dengan menyendiri dan merenung. Sebuah kebiasaan yang dalam bahasa Arab disebut Isra, pergi di malam hari. Isra yang berarti perjalanan malam seringkali dikaitkan dengan makna abdun, hamba, dan Allah, yang jika digabungkan dapat diartikan sebagai Abdullah. Penamaan Israel sendiri diduga berasal dari Nabi Yakub, yang dalam sejarah dikenal sebagai seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, nama tersebut merujuk pada beliau, yang menjadi asal-usul penamaan Israel. Nabi Yakub yang dikenal dengan keimanan dan ketakwaannya memiliki 4 istri, Rohil, Lia, dan 2 lainnya yang berasal dari budak. Dari pernikahan ini, lahirlah 12 anak yang kemudian menjadi leluhur dari 12 suku Bani Israel. Salah satu dari anak beliau, yaitu Yusuf, telah akan menjadi seorang nabi yang terkenal dalam sejarah. Bersama dengan saudaranya Benyamin, Yusuf mengalami berbagai cobaan hidup termasuk kedoliman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dikarenakan kecemburuan mereka, Yusuf dibuang ke dalam sumur lalu dijual sebagai budak kepada para pedagang yang melintas hingga akhirnya dibawa ke Mesir. Di sana, ia dibeli oleh seorang pejabat tinggi dan akhirnya menduduki jabatan penting sebagai bendahara kerajaan Mesir. Keberhasilan ini membuat Yusuf mampu mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir. Membawa 12 saudara beserta ayahnya, Nabi Yakub, untuk menetap di sana. Semua anggota keluarga Yakub yang sebelumnya tinggal di Palestina akhirnya bersatu di Mesir berkat kebesaran dan kedudukan Yusuf yang tinggi di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dengan perjalanan yang penuh lika-liku ini, kita melihat bagaimana takdir dan perjalanan hidup yang penuh ujian akhirnya membawa keluarga Nabi Yakub untuk kembali bersatu di bawah naungan kekuasaan dan keberkahan yang diberikan Allah melalui Nabi Yusuf. Pada masa kehidupan Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yakub yang terdiri dari 12 anaknya diberikan sebuah wilayah yang subur dan makmur di Mesir. Mereka hidup dengan kemewahan dan fasilitas yang luar biasa berkat keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di sana. Kehidupan mereka berkembang pesat, beranak pinak, dan menjadi bangsa yang kuat yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub, Israel. Namun, setelah wafatnya Nabi Yusuf, nasib Bani Israel mulai berubah. Ketika itulah suku Kipti, suku terbesar di Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun, mulai mengambil alih kekuasaan. Bani Israel yang sebelumnya dihormati mulai dijajah dan ditekan. Mereka yang dulunya hidup makmur
kini berubah menjadi budak-budak Fir'aun hidup dalam penderitaan. Di tengah penindasan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai penyelamat bagi mereka. Kita akan membahas kisah lengkap tentang Nabi Musa di kesempatan lain. Meski begitu, Bani Israel terus diuji dengan banyak nabi yang diutus untuk membimbing mereka. Sayangnya, mereka seringkali menolak bahkan mengolok-olok nabi tersebut. Dan dalam beberapa kasus, nabi-nabi yang diutus malah dibunuh. 3 nabi sekaligus pernah diutus pada suatu waktu, namun mereka semua dibunuh oleh Bani Israel. Ini menggambarkan betapa beratnya ujian yang mereka hadapi, betapa luar biasa perjalanan sejarah umat ini. Awalnya umat Bani Israel merasa jenuh dengan banyaknya nabi yang diutus hingga mereka meminta agar diberikan seorang raja. Subhanallah, permintaan ini pun dikabulkan dan mereka diberikan seorang raja bernama Tolut yang ditunjuk berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Samuel. Singkat cerita, puncak kejayaan Bani Israel terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Sebelumnya, ayahnya Nabi Daud alaihissalam telah berhasil menyatukan Bani Israel di bawah kepemimpinannya. Setelah wafatnya Nabi Daud, kekuasaan itu beralih ke tangan Nabi Sulaiman yang membawa Bani Israel ke puncak kejayaannya. Puncak kekuasaan ini memang sangat luar biasa karena dalam sejarah dunia hanya ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 di antaranya adalah mukmin, yaitu Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sementara 2 lainnya adalah kafir, yaitu Namrud pada zaman Nabi Ibrahim dan Buhtun Nasar. Nabi Sulaiman diberkahi kekuasaan yang tak terkalahkan, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kemampuan untuk memerintah awan, menundukkan jin, burung, tumbuh-tumbuhan, bahkan angin. Subhanallah. Dalam kisah ini, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi sosok yang memimpin, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Bahkan, jin pun tunduk di bawah perintahnya, bekerja keras untuk membangun istana megah yang tak tertandingi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, para jin tidak menyadari bahwa beliau telah meninggal. Mereka mengira bahwa beliau masih hidup dan hanya sedang beristirahat. Padahal, sebenarnya beliau telah tiada. Bahkan, mereka baru menyadari setelah singgasana Sulaiman runtuh. Salah satu jin pun berkata, "Seandainya kami tahu Sulaiman sudah meninggal, dari dulu kami tidak akan terus bekerja." Dari sini, terlihat jelas bahwa jin tidak mengetahui yang gaib. Jika jin saja tidak mengetahui yang gaib, maka tentu dukun apalagi yang bisa mengetahui hal tersebut karena mereka adalah murid dari jin. Mereka adalah pembohong dan apapun yang mereka katakan kebenarannya hanyalah dusta. Oleh karena itu, kita sebagai umat beriman sebaiknya tidak membenarkan mereka. Nabi Sulaiman adalah puncak dari kekuasaan yang luar biasa. Di masa pemerintahannya, beliau mendirikan tempat ibadah yang menggantikan tabut, yang dikenal dengan nama Haikal Sulaiman, sebuah tempat suci yang kini menjadi impian bagi banyak orang Yahudi. Haikal Sulaiman ini adalah simbol kejayaan dan keberkahan yang beliau bangun. Disinilah juga Masjidil Aqsa pertama kali ditinggikan, yang pada zaman Nabi Ibrahim, Masjidil Haram juga dibangun dengan tinggi yang luar biasa. Sulaiman memohon kepada Allah dengan 3 permohonan khusus. Pertama, agar hukum yang beliau terapkan senantiasa sesuai dengan hukum Allah. Kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelah beliau. Dan yang ketiga, agar setiap orang yang memasuki Masjidil Aqsa dengan niat hanya untuk beribadah, keluar dengan dosa yang terhapus, sebersih seperti bayi yang baru lahir. Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa pada masa itu semakin lama semakin besar, meskipun kemudian mengalami kehancuran beberapa kali, hingga akhirnya menjadi salah satu tempat suci yang terus dihormati. Dan kini, impian untuk membangun kembali Haikal Sulaiman adalah salah satu cita-cita yang masih dipendam oleh banyak orang, terutama dari kalangan Yahudi.
Pada masa Sulaiman, ketika beliau mendirikan Masjidil Aqsa yang dikenal juga dengan Haikal, tempat tersebut menjadi simbol yang sangat penting. Namun, ada klaim dari kalangan ilmuwan Israel bahwa mereka sedang mencari lokasi Haikal Sulaiman yang asli, yang menurut mereka terletak di bawah Masjidil Aqsa. Mereka menggali dan meneliti area bawah tanah, terutama di sekitar tembok ratapan, karena mereka meyakini bahwa Haikal yang legendaris berada di sana. Keinginan mereka untuk membangunnya kembali menjadi lebih nyata setelah Presiden Donald Trump mendukung penuh ambisi Israel untuk menguasai Yerusalem, tempat di mana Masjidil Aqsa berdiri. Tujuan mereka adalah mendirikan Israel Raya di atas tempat yang dianggap sebagai lokasi Haikal Sulaiman. Walaupun begitu, banyak negara termasuk negara kita menegaskan penolakan terhadap rencana ini. Bahkan, bukan hanya umat muslim, banyak juga pihak-pihak di luar Islam yang turut menentang hal tersebut. Hal ini menandakan adanya kesepahaman global dalam menjaga kestabilan dan perdamaian di Yerusalem. Namun, dalam pandangan akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani akan terus bersekongkol dalam upaya melawan umat Islam, terutama dalam pertempuran besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat-sahabatku seiman, ketika Sulaiman alaihissalam wafat, anak-anaknya mulai terjerat dalam perebutan kekuasaan yang hebat. Akibatnya, Bani Israel pun terombang-ambing kehilangan kestabilan. Pada masa itu, hanya ada 3 raja besar dalam sejarah mereka, Tolut, Daud, dan Sulaiman. Namun, setelah Sulaiman, kekuasaan kerajaan pun menghilang, menyebabkan Bani Israel tercerai-berai. Pecahnya kesatuan ini melemahkan mereka, membuka celah bagi bangsa-bangsa luar untuk menaklukkan dan menindas mereka. Pada saat Bani Israel berada dalam kondisi lemah, pasukan Babil dari Irak mulai menyerbu, menghancurkan tanah Palestina, merobohkan Haikal Sulaiman yang suci, dan membawa orang-orang Yahudi sebagai budak ke Irak, sementara sebagian lari ke Mesir. Dalam kekacauan ini, muncul Bukhtu-Nasar, Perdana Menteri Babil yang kemudian menjadi penguasa dan menghancurkan Palestina hingga berkeping-keping. Hancurnya bangsa Yahudi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Taurat yang semula asli mulai hilang, pecah dan tersebar tanpa bentuk yang jelas. Sebagian orang Yahudi berusaha merangkai kembali Taurat, namun sayangnya campur tangan manusia sudah mulai merubahnya. Inilah yang menjadi titik awal penyimpangan mereka, di mana firman Allah tercampur dengan interpretasi manusia. Akibatnya, Taurat pun berubah dari bentuk aslinya, dan sejak saat itu, banyak dari ajaran mereka yang menyimpang dari kebenaran. Di masa lalu, ketika Palestina berada dalam kehancuran yang begitu parah, Haikal Sulaiman runtuh, kota-kota hancur, dan orang-orang Yahudi dibantai serta diperbudak di Babil, Irak. Muncullah seorang tokoh yang dianggap sebagian orang sebagai seorang nabi atau orang yang sangat saleh, yaitu Nabi Uzair. Melihat kehancuran luar biasa yang terjadi, Uzair tertegun dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali kota yang sudah hancur ini? Dulu tempat ini begitu ramai, indah dan megah. Atas izin Allah, Nabi Uzair pun tertidur selama 100 tahun. Ketika ia bangun, ia menyaksikan sebuah keajaiban. Palestina bangkit kembali. Inilah kisah Nabi Uzair ditidurkan selama 100 tahun untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah masa tersebut, orang-orang Yahudi terus-menerus ditindas dan diperbudak. Setelah Babil jatuh ke tangan Persia, orang Yahudi akhirnya dibebaskan dan kembali ke Palestina. Namun, tak lama kemudian, Romawi mengalahkan Persia dan orang Yahudi kembali diperbudak. Sebagian dari mereka melarikan diri dan mereka akhirnya menetap di Madinah. Inilah sebabnya mengapa ada banyak orang Yahudi di Madinah pada zaman Rasulullah. Mereka yang melarikan diri ke Madinah memiliki keyakinan bahwa suatu saat akan muncul seorang nabi di tanah yang penuh dengan pohon kurma yang kemudian dikenal sebagai Yasrib, yang setelahnya disebut Madinah Al-Munawwarah. Namun,
perjalanan panjang sejarah ini tak berhenti di situ. Setelah berabad-abad, pada awal abad ke-20 muncul gagasan untuk mengembalikan orang Yahudi ke Palestina. Tahun 1940-an, dengan bantuan Inggris dan Amerika, negara Israel akhirnya terbentuk. Tapi penting untuk dicatat bahwa Israel yang ada sekarang bukanlah kerajaan Israel yang sama dengan Bani Israel. Israel yang modern berbeda, karena mereka lebih menekankan pada penghormatan kepada para nabi, meskipun mereka sendiri tidak sepenuhnya mengikuti ajaran agama Yahudi yang asli. Sejarah mencatat bahwa umat Yahudi terlibat dalam peristiwa-peristiwa tragis terhadap para nabi. Merekalah yang membunuh Nabi Zakaria dengan cara yang sangat kejam, digergaji sampai mati. Mereka juga yang bertanggung jawab atas pembunuhan Nabi Yahya bin Zakaria yang disembelih hingga meninggal. Bahkan, mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa bin Maryam dengan menuduhnya sebagai anak zina dan menyalibnya. Meskipun dalam Al-Quran, kisah ini dibantah, menyatakan bahwa Isa tidak terbunuh atau disalib, melainkan diangkat ke langit. Namun, meskipun sejarah mengungkapkan hal tersebut, sebagian besar orang Yahudi masih terus mengklaim bahwa tanah yang kini dikenal sebagai Israel adalah milik mereka. Mereka bahkan mendapat dukungan dari kekuatan besar seperti Inggris dan Amerika yang terus memperkuat narasi ini. Begitu juga dengan pengumuman Donald Trump yang memindahkan ibu kota Amerika Serikat ke Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini semua adalah bagian dari sandiwara besar yang seharusnya kita tidak terima begitu saja. Sejengkal pun tanah itu bukan milik mereka. Bahkan dalam ramalan mereka, ada yang menyebutkan bahwa setelah bangkitnya Haikal Sulaiman, Imam Mahdi yang menurut mereka adalah Dajjal akan muncul. Simbol Zionis dengan mata satu yang terkenal itu ternyata merupakan representasi dari sosok Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Menurut ajaran Islam, Dajjal akan memiliki pengikut yang sangat banyak, termasuk 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Pada akhirnya, Imam Mahdi dan pengikutnya akan terkepung di sebuah bukit dan harus bersembunyi hingga Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah untuk membantu mereka mengalahkan Dajjal. Orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke dunia di akhir zaman. Mereka mempercayai bahwa Isa yang mereka anggap telah disalib, kemudian mati, lalu dibangkitkan setelah 3 hari dan diangkat ke langit, akan turun kembali untuk melawan Dajjal. Dalam keyakinan mereka, Isa akan memimpin dunia dan Nasrani akan menguasainya. Namun, dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi bukan untuk memimpin dunia, melainkan untuk melaksanakan tugas-tugas penting, mengalahkan Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum yang sesuai dengan ajaran Imam Mahdi yang mengacu pada Islam. Kisah Palestina dan Yahudi pun menjadi bagian penting dalam konteks ini. Semoga kita semua diberi pencerahan dan pemahaman yang benar. Kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan menggagalkan segala upaya orang-orang kafir yang ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam ambisi mereka membentuk negara Israel Raya. Namun, umat Islam tidak akan pernah menyetujui hal tersebut. Mari terus berdoa agar saudara-saudara kita diberikan kemenangan oleh Allah dan orang-orang kafir dihancurkan dengan kehancuran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.